Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang joki dari pinjol ya teman-teman ya. Jadi ada nih bisnis-bisnis baru dari orang-orang tertentu yang mereka menggunakan kepanikan kalian, keresahan kalian, dan masa kalian ini sebagai sebuah bisnis. Nah, bisnis ini namanya adalah joki pinjol teman-teman. Dimana joki ini menggunakan data kalian dan berusaha melakukan pinjaman online. Nanti ketika uangnya cair, kalian akan dibagi hasil. Jadi mungkin ya 40-60 atau 50-50. Jadi misal cair 1 juta, kalian 500, DC jokinya ini juga 500. Nah, yang perlu kalian ketahui teman-teman, kalau menggunakan jasa seperti ini resikonya besar. Yang pertama, kalian bisa ditipu kan? Nah, yang pertama ditipunya itu bagaimana? Nah, data kan sudah kalian kirimkan ke mereka, data pribadi kalian. Atau mungkin kalau kalian diinstruksikan lewat HP, ibarat kata tetap aja kan data kalian yang digunakan, tapi mereka menikmati keuntungannya. Nah, sekarang yang kalau terjadi masalah suatu saat nanti dari aplikasi pinjol ilegal itu menagih kalian, itu kan kalian bukan di dia. Nah, mungkin kalian harus berpikir jangka panjang ya. Saya tahu sih posisi kalian mungkin saat ini sedang panik, sedang bingung, dan jalan satu-satunya adalah meminjam uang kembali. Nah, ini yang nggak benar. Mereka ini, para jasa-jasa joki pinjol ini, itu sengaja teman-teman untuk mencari orang-orang seperti kalian yang sedang bingung dan sedang gelisah. Contohnya saja mungkin ya, kalau kalian lagi komen di konten pinjol ilegal, itu pasti terus kemudian kalian komen, kok saya ditolak lagi ya? Nah, itu pasti ada yang di bawahnya ada yang komen, PM saya aja atau WA saya aja saya bantu. Nah, ini adalah jasa-jasa joki pinjol teman-teman. Nah, sebaiknya kalian hindari ya teman-teman ya. Karena apa? Yang pertama itu data kalian itu makin tersebar karena mereka punya data kalian. Nah, yang kedua itu belum tentu orangnya bisa terpercaya ya. Nah, belum terpercaya itu apa? Yang bisa jadi data kalian ini dipakai untuk melakukan pinjaman online di tempat lain, di mana kalian itu nggak tahu kalau data kalian itu digunakan untuk meminjam di sana. Tiba-tiba ada yang datang ke kalian untuk menagih pinjaman online-nya. Nah, ini kan yang bahaya nih teman-teman. Karena banyak kok. Jangankan gitu, di Akulaku aja ada banyak yang kayak gitu loh teman-teman. Jadi data mereka ini dipakai untuk daftar di aplikasi Akulaku dan dibuat transaksi gitu loh, limitnya dipakai transaksi dan lain sebagainya. Nah, otomatis Akulaku kan mengincar kalian ya, menagih ke kalian dapat surat somasi bahwa kalian harus membayar tagihannya. Sedangkan kalian punya atau install aplikasi Akulaku aja enggak. Itu adalah salah satu resiko yang benar-benar nggak enak dan nyebelin banget teman-teman. Nah, si joki pinjol ini yang menggunakan data kalian enak aja dia dengan menggunakan uang atau limit di aplikasi Akulaku kalian mendapatkan pinjaman-pinjaman dari banyak aplikasi menggunakan data kalian. Ini parah kan? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kan, emang bisa ya mereka melakukan kayak gitu? Bukannya harus selfie dan lain sebagainya. Nah, kalian kan pasti saat melakukan joki pinjol itu kan kalian selfie juga kan. Kalian selfie, kalian foto KTP, kalian kirim ke dia, atau pastinya dia meminta ke kalian dan data itulah yang diakalin buat mengajukan pinjaman online di mana-mana. Nah, mungkin kalau kalian bilang ya, apa kalau misalnya Bang, kalau untuk selfie kan benar-benar harus dari kamera dan harus ini ya, harus megang KTP. Nah, sekarang sebenarnya sudah sangat canggih ya. Mereka pun juga sudah sangat ahli-ahli. Mereka bisa memanipulasi hal itu dan seakan-akan mereka sedang selfie, tapi itu menggunakan foto dari kalian. Jadi aplikasi ini nggak bisa mendeteksi itu beneran dari kamera atau dari hasil fotonya teman-teman. Jadi HP-HP yang sudah di root otomatis bisa di custom-custom. Ya, kalian tahu lah ya, Android itu adalah open source, di mana banyak sekali di luar sana itu kayak semacam software-software untuk mengakali hal itu. Nggak usah jauh-jauh, mungkin kalian yang tahu Ome TV, kalian tahu aplikasi-aplikasi yang live streaming dan lainnya, itu kan bisa diakali teman-teman, seakan-akan dia sedang live padahal itu rekaman video. Nah, cara kerjanya seperti itulah teman-teman. Ini hanya untuk buat gambaran aja ya, kalian nggak perlu pelajarin juga nggak apa-apa. Tujuan saya memberitahu seperti ini bahwa hal itu memungkinkan teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Buat kalian yang sedang bingung kalian mau ambil nggak ya jasa joki pinjol atau enggak, sebaiknya kalian putuskan jangan teman-teman. Ini menyangkut masa depan kalian. Jangan sampai kalian itu berlarut-larut berurusan dengan pinjol ilegal. Kita tahu pinjol ilegal itu nggak bisa masuk ke jalur hukum, nggak bisa masuk ke BI checking. Tapi yang perlu kalian tahu lagi, kalau misalnya kalian ada masalah dengan DC mereka atau kalian ada diancam dan hal-hal yang tidak, kalian mungkin memang bisa melaporkan polisi. Tapi yang kalian tahu sendiri kan, seberapa cepat pihak kepolisian untuk merespon laporan kalian. Pasti ada beberapa prosedur-prosedur yang harus kalian lakukan, mulai laporan, mulai ngurus. Nah, bagaimana kalau mereka ini pinjol ilegal ini lebih cepat dibandingkan kalian?
gitu loh, dibandingkan proses polisi yang menyelidiki kalian. Pasti kan ada penyidikan dan lain sebagainya, mengumpulkan bukti dan lain sebagainya kan. Nah, mereka sedangkan pinjol ilegal ini bisa bergerak bebas untuk melakukan aksinya kepada kalian, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita semua terhindar dari pinjol ilegal. Yang katanya pinjol ilegal gampang cair, yang katanya pinjol ilegal mudah cair, semua itu bohong, teman-teman ya. Semoga kita diberi banyak rezeki sehingga kita bisa melunasi semua hutang-hutang kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.